Ya pemirsa, selain menu khas Minang di Senen, Jakarta Pusat, saya juga punya rekomendasi nih. Beberapa waktu lalu saya berburu takjil di Jalan Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat yang bisa menjadi pilihan untuk berbuka puasa. Berikut selengkapnya. Pemirsa, puasa di hari ketiga, masyarakat yang ada di Jakarta Pusat ini sudah ramai memadati Jalan Kebon Kacang. Dan ini memang menjadi salah satu spot menarik untuk masyarakat mencari takjil atau war takjil ya, berbuka puasa. Nah sekarang saya punya uang 100.000 nih. Saya bersama dengan kameramen Yudi Richard dan juga driver saya mau tahu kira-kira 100.000 bertiga dapat apa aja ya untuk war takjil di sini. Yuk, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Pipit. Dengan Ibu Pipit nih. Saya tadi lihat Ibu gorengannya banyak sekali, beraneka ragam. Ada apa aja nih Bu? Ada bakwan, tahu, tempe, risol, mayones, lontong, pastel. Banyak ya. Bu, ini favorit saya nih Bu. Ini namanya bakwan, betul ya Bu ya? Oke. Harganya berapa Bu semuanya Bu? 2.500. Semuanya? Lengkap ya? Oke, saya mau bakwannya 2. Nah, pemirsa, ternyata harganya cukup terjangkau. 2.500 saja. Jadi kalau misalnya bertiga mungkin 20.000 cukup ya. Berarti 20.000 dapat berapa Bu? 8 ya? Dapat 8. Ini 2. Tahunya boleh 2. Ini udah 8 ya Bu ya? Oke. Sambalnya boleh Bu. Nah ini 8 gorengan dengan Rp20.000 saja ya. Ibu terima kasih ya Bu ya. Oke, saya sudah habis 20.000, masih ada sisa 80.000 lagi. Biasanya kalau misalnya bulan puasa itu nggak lengkap kalau misalnya nggak ada yang manis-manis nih ya. Halo Ibu, permisi. Ibu mau tanya ini apa Bu? Bubur sumsum ya, ada bubur sumsum. Terus ini apa Bu? Candil. Ya. Oke, ada bubur sumsum, terus juga ada. Nah, ini favoritnya kameramen saya nih, Bang Yudi. Bang Yudi ini kolak campur. Kolak campur tapi gula putih. Oke, kolak campur gula putih dan juga ada biji salak ya. Nah, Bu, saya mau beli 3 ini masing-masing 1 ya, Bu ya. Oke, berapa, Bu? Oke, 28.000. Silakan Ibu. Ini udah lengkap ya, gorengannya udah. Terus yang manis-manisnya juga udah. Tinggal yang seger-seger nih ya untuk pelepas dahaga. Oke, seperti yang tadi disampaikan bahwa memang di sini paling banyak karena kawasan kantoran dan juga pusat perbelanjaan, sehingga banyak karyawan yang datang ke sini untuk bisa membeli kudapan berbuka puasa. Sekarang saya mau beli, masih ada sisa 52.000 lagi, saya mau beli minuman ya. Halo Mbak. Iya, dengan Mbak siapa? Eka. Oke, Mbak Eka jualan apa aja? Ini kita ada es buah, es lemon tea, es belewa, ada lontong, gorengan, lengkap sudah. Es buah, lemon tea dan juga es belewa. Saya mau es buah 1, es belewa 1, es lemon 1 ya. Jadi buat kameramen saya, buat driver saya, sama buat saya sendiri ya. Oke. Harganya berapa Mbak total? 10.000 semuanya. Oke, minuman saya sudah jadi, silakan Mbak. Wah, ternyata masih ada kembalian ya. Sisa 22.000 sudah bisa beli makanan sebanyak ini. Dan memang ini merupakan berkah Ramadan. Jadi bagi pemirsa yang ingin mencari takjil bisa langsung datang ke Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Kebon Kacang nomor 30, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Camar Heda, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, Ramadan selalu identik dengan berbagai kuliner khas. Di Pandeglang, Banten, salah satu takjil yang tidak pernah sepi peminat adalah apem putih bohai. Sementara di Depok, Jawa Barat, warga dimanjakan dengan sensasi mochi lembut bertabur kurma manis. Memasuki bulan suci Ramadan, pengrajin apem bohai di Pandeglang kebanjiran orderan. Kudapan berbahan dasar tepung beras, santan, dan gula merah ini selalu diburu warga dan wisatawan untuk menu berbuka puasa. Proses fermentasi selama 9 jam membuat kue ini terasa gurih namun tetap lembut dan kenyal. Apem bohai ini sangat cocok dipadukan dengan gula merah cair yang manis. Apa ya, lembut. Nah, kalau saya kan sering juga beli di ini ya, pinggir jalan waktu orang kemarin juga sempat beli di tempat yang lain agak kasar. Kalau di sini saya sudah mencobanya sering, jadi memang tidak gagal kalau dia. Makanya mendingan kesini aja. Dalam satu hari itu bisa 4.000 piece, nyampe 5.000 piece dalam satu hari.
sangat antusias ya dari luar kota kebanyakan ya, dari luar kota Pandeglang termasuknya ya. Seperti inilah proses pembuatan kue mochi kurma yang terbuat dari tepung ketan, gula, susu, dan kurma. Setelah adonan matang, kue mochi dibentuk dan diisi dengan isian manis berupa krim, lalu dibuat menjadi bulatan dan dipanaskan di oven selama 3 menit. Setelah jadi, tekstur kue mochi yang kenyal dipadukan dengan topping manis seperti kurma. Kue mochi ini jadi sajian yang pas untuk berbuka puasa, terlebih setelah seharian menahan lapar dan dahaga. Aku baru pertama kali cobain. Ini ada mochi. Nah, mochinya itu isinya ternyata dia cempedak sama kurma. Nah, itu kan belum ada. Ini aku baru pertama kali coba dan ternyata enak banget, lembut banget. Terus rasa susunya itu benar-benar fresh banget dari si krimnya. Margo sendiri, The Margo Hotel mempunyai signature dengan menggunakan mochi yang isinya nangka cempedak. Tetapi karena temanya hari ini adalah tema Ramadan, sehingga kami kombinasikan antara cempedak dengan juga kurma. Selain mochi kurma, restoran di Margonda Depok ini juga menyajikan hidangan Timur Tengah dan tradisional Indonesia. Dari Pandeglang, Banten dan Depok, Jawa Barat, Pebi Febrianto, Iyung Rizky, Anyus melaporkan. Jelang sahur, sudut kota Sumeneb, Jawa Timur mendadak dipenuhi warga. Mereka rela berkumpul tengah malam untuk menyaksikan pertunjukan patrol sahur yang menjadi tradisi saat Ramadan. Suasana dini hari menjelang sahur di sudut kota Sumeneb, Jawa Timur nampak berbeda. Jalanan yang biasanya lengang kali ini justru dipadati warga yang antusias menyaksikan alunan musik patrol sahur. Puluhan pemuda menyusuri jalan-jalan kota Sumeneb sambil memainkan beragam alat musik tradisional. Alunan kentongan, gamelan hingga trompet menghasilkan nada yang khas dan menjadi daya tarik bagi masyarakat. Tabuhan ritmis menciptakan musik meriah bernuansa tradisi, menjadi tanda bagi warga untuk segera bangun dan menyiapkan santap sahur. Tapi kita bukan festival, jadi itu biasanya buat kegiatan kalau lagi bulan puasa di Sumeneb. Harusnya rutin ya, udah beberapa dari tahun yang lalu, cuma akbar tahun ini yang punya. Pupuk nasi ini buang untuk masyarakat Sumeneb. Ini tradisi atau kegiatan rutin dari kita pemuda Sumeneb, khususnya Madura. Di bulan Ramadan ini kita melakukan patrol sahur khususnya di bulan Ramadan. Ya pada dasarnya untuk membangunkan pemuda atau warga-warga sekitar untuk menyantap sahur. Musik patrol sahur menjadi tradisi kegiatan pemuda di Sumeneb setiap bulan Ramadan. Selain bertujuan untuk membangunkan warga, kegiatan ini juga menjadi hiburan bagi masyarakat. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan ajak Anda berburu takjil di sejumlah wilayah di Jakarta yang bisa menjadi referensi Anda untuk berbuka puasa sore nanti. Di antaranya adalah berburu menu khas Minang di Jalan Kramat Senen, Jakarta Pusat. Dan berikut liputannya untuk Anda. Kawasan Jalan Kramat Senen, Jakarta Pusat kembali menjadi magnet bagi warga ibu kota menjelang waktu berbuka puasa. Banyak warga yang sengaja datang ke sini untuk berburu takjil khas Minang. Sepanjang jalan aneka makanan khas Minang bisa Anda pilih, mulai dari kepala kakap, dendeng batokok lado merah, tunjang, tambusu, dan aneka lauk lainnya. Tak hanya makanan berat, Anda juga bisa membeli beberapa makanan ringan seperti lemang tapai dan bubur kampiun. Selain itu, Pasar Rawamangun, Jakarta Timur juga diserbu warga. Sejak jam 3 sore, warga sudah berdatangan untuk berburu takjil dan makanan berat. Aneka kudapan mulai dari gorengan, kolak, es pisang ijo, hingga es buah menjadi teman berbuka puasa sebelum menyantap makanan berat. Kawasan Senayan Park, Jakarta juga tak kalah ramainya. Lebih dari 200 tenan turut meramaikan event ini yang menyajikan aneka menu takjil dan hidangan berbuka dalam satu lokasi.
Pengunjung dapat menemukan aneka takjil tradisional, makanan kekinian yang viral di media sosial, hingga hidangan berat untuk menu buka puasa bersama keluarga. Selain berburu takjil, pengunjung juga bisa berbuka puasa di lokasi. Kehadiran event ini diharapkan mampu mendorong UMKM kuliner lokal sekaligus menjadi ajang berkumpul dan berbagi kebersamaan di bulan suci. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ramadan selalu identik dengan berbagai kuliner khas. Di Pandeglang, Banten, salah satu takjil yang tidak pernah sepi peminat adalah apem putih bohai. Sementara di Depok, Jawa Barat, warga dimanjakan dengan sensasi mochi lembut bertabur kurma manis. Memasuki bulan suci Ramadan, pengrajin apem bohai di Pandeglang kebanjiran orderan. Kudapan berbahan dasar tepung beras, santan, dan gula merah ini selalu diburu warga dan wisatawan untuk menu berbuka puasa. Proses fermentasi selama 9 jam membuat kue ini terasa gurih namun tetap lembut dan kenyal. Apem bohai ini sangat cocok dipadukan dengan gula merah cair yang manis. Apa yang lembut? Nah, kalau saya kan sering juga beli di ini ya, pinggir jalan Makurang. Kemarin juga sempat beli di tempat yang lain agak kasar. Kalau di sini saya sudah mencobanya sering, jadi memang tidak gagal kalau dia. Makanya mendingan kesini aja. Dalam satu hari itu bisa 4.000 piece, nyampe 5.000 piece dalam satu hari. Sangat antusias ya, dari luar kota kebanyakan ya, dari luar kota Pandeglang termasuknya ya. Seperti inilah proses pembuatan kue mochi kurma yang terbuat dari tepung ketan, gula, susu, dan kurma. Setelah adonan matang, kue mochi dibentuk dan diisi dengan isian manis berupa krim, lalu dibuat menjadi bulatan dan dipanaskan di oven selama 3 menit. Setelah jadi, tekstur kue mochi yang kenyal dipadukan dengan topping manis seperti kurma. Kue mochi ini jadi sajian yang pas untuk berbuka puasa, terlebih setelah seharian menahan lapar dan dahaga. Aku baru pertama kali cobain. Ini ada mochi. Nah, mochinya itu isinya ternyata dia cempedak sama kurma. Nah, itu kan belum ada. Ini aku baru pertama kali coba dan ternyata enak banget, lembut banget. Terus rasa susunya itu benar-benar fresh banget dari krimnya. Margo sendiri, Dermago Hotel mempunyai signature dengan menggunakan mochi yang isinya nangka cempedak. Tetapi karena temanya hari ini adalah tema Ramadan, sehingga kami kombinasikan antara cempedak dengan juga kurma. Selain mochi kurma, restoran di Margonda Depok ini juga menyajikan hidangan Timur Tengah dan tradisional Indonesia. Dari Pandeglang, Banten dan Depok, Jawa Barat, Pebi Febrianto, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan porsi gulai kambing disediakan gratis bagi jamaah dan warga sekitar Masjid Gede Kauman, Kota Yogyakarta. Berbagi takjil gratis ini sudah menjadi tradisi di masjid ini. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Masjid Gede Kauman yang berlokasi tak jauh dari Keraton Yogyakarta menyediakan ribuan porsi takjil gratis kepada jamaah dan warga sekitar. Para pengurus masjid tampak sibuk menyiapkan makanan dan juga minuman untuk dihidangkan kepada jamaah yang ingin berbuka puasa di masjid ini. Khusus hari Kamis terdapat menu spesial yang disiapkan Masjid Gede Kauman kepada para jamaah. Ya, ada 1.500 porsi gulai kambing yang siap diberikan kepada jamaah. Menu takjil gulai kambing ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1960-an. Menu gulai kambing di Kauman alhamdulillah enak sekali ya. Jujur ini mengingatkan saya ke Idul Adha gitu ya, dan yang mana memang hal ketahuan sekali dengan daging kurban gitu. Ya, kan biasanya
Apakah setiap Ramadan selalu ke Kauman ini masih kembali pagi ini? Dari pertama kali. Tiap catering 5 catering. Ya, kalau Kamis itu biasanya kita membutuhkan 1.500 bungkus. Tapi kalau hari-hari biasa 1.300. Tambahan 200. Ya, kalau untuk khusus untuk hari Kamis, kambing itu tambahan 200. Ini paling Selain hari Kamis, menu takjil di Masjid Gede Kauman juga bervariasi seperti sayur lodeh, ayam goreng, brongkos, dan juga sambal goreng krecek. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, Anyus melaporkan.